Halo, anak-anak sekolah minggu semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami berharap anak-anak kami semua bersukacita dalam melakukan semua aktivitasnya. Dan hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di sini Kak Regina juga masih hadir loh, bergabung dengan kita untuk mengikuti acara persiapan kita untuk pelaksanaan kebaktian kita. Dan semuanya dalam keadaan baik ya anakku ya. Ya, semua dalam keadaan sehat. Ya, kita berharap semua kita diberkati Tuhan sehingga kita berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu kita. Kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Jadi Kak Regina sama Kak Cynthia juga ikut bergabung ya. Sama-sama kita bernyanyi nakku ya. Semua teman-temannya juga ikut bernyanyi yang berada di rumah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang selalu mengasihi kami dan mengampuni kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersuka cita karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kami di dalam melewati setiap hari-hari kehidupan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkarya melalui hamba-Mu dan juga kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa di surga, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem,
mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, selamatkanlah kami. Itulah ucapan yang diucapkan oleh orang banyak kepada Yesus ketika dia memasuki kota Yerusalem. Kenapa mereka menyambut Yesus dengan sukacita? Karena mereka sudah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan, dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah menyaksikannya. Mungkin juga ada beberapa di antara mereka mengalaminya. Mereka menyambut Yesus sama seperti raja. Ya, dan kita tahu bahwa memang Tuhan Yesus adalah raja. Dia adalah juru selamat manusia. Dan orang banyak itu menyambut Yesus dengan menggunakan daun palem. Itu yang biasa dipakai, daun palem itu biasa dipakai dalam perayaan bait suci, ya, dalam perayaan-perayaan pentahbisan raja-raja. Begitu juga dalam penyambutan raja bila mereka menang di dalam peperangan. Sehingga pesta itu sangatlah meriah. Ya, kedatangan Yesus menggunakan keledai. Pada masa itu, bila ada seorang raja yang pulang dari peperangan dan memperoleh kemenangan, tidak pernah memakai keledai, tetapi mereka memakai kuda. Tetapi Yesus ini memakai keledai, ini menggambarkan tentang kehadiran Tuhan Yesus yang membawa sukacita, kerendahan hati, dan kedatangan Yesus itu membawa perdamaian. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh orang banyak dalam menyambut Yesus datang ke kota Yerusalem, dan begitu juga Yesus naik keledai datang ke kota Yerusalem, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ini pembacaan untuk anak remaja. Ini saya akan bacakan. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi ternyata persiapan untuk keselamatan manusia ini telah dipersiapkan oleh Allah
di dalam diri Yesus Kristus Tuhan sebagai Mesias. Karena apa? Karena memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan juru selamat, membutuhkan juru damai. Karena hubungan Allah dengan Yesus telah rusak karena dosa. Karena dosa, manusia hubungannya dengan Allah telah rusak, hubungannya dengan manusia juga telah rusak. Oleh karena itu, Yesuslah yang menjadi juru selamat, yang menjadi juru damai untuk memperdamaikan hubungan antara Allah dan manusia yang telah rusak. Dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang membawa keselamatan bagi kita. Yesus disambut, ya, kalau kita lihat sebenarnya ini pembacaan kita dalam kitab Yohanes ini adalah persiapan Yesus mau menghadapi dan mengalami penderitaan. Ya, karena tidak lama setelah ini Yesus akan disalibkan, menderita dan mati. Untuk siapa? Untuk saya, untuk anak-anak kami, balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, dan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kok pakai palmarum ya? Ini Minggu Palmarum. Kalau tema anak remaja ini palmarum. Ini adalah sebuah tradisi gereja untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebelum ia mengalami penderitaan dan disalibkan. Jadi Yesus disalibkan ini juga adalah lambang cinta kasih yang dia lakukan untuk manusia yang berdosa. Dan bukan hanya lambang, tapi memang itulah wujud, ya, nyata bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia datang sebagai Raja Adil, ya, seperti minggu lalu dikatakan Yesus itu adalah Maha Adil. Dan dia juga adalah Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia datang membawa berita sukacita bagi kita semuanya. Ya, tema kita penyambutan Yesus di Yerusalem. Ini penderitaan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Dia akan disalibkan dan dia akan mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus mau mempersembahkan hidupnya supaya kita diselamatkan. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, dia dihukum. Tetapi dia mau menanggung, membayar semua hutang dosa kita. Siapakah di antara anak-anak kami tidak pernah berdosa atau tidak melakukan kesalahan? Tentu semua pernah, ya. Siapa yang bersalah tapi tidak dihukum? Atau tidak bersalah tapi dihukum? Atau tidak bersalah, ya, tapi diperlakukan tidak adil? Seperti itu. Mungkin kita akan protes kalau kita tidak bersalah, kita dihukum. Dan mungkin kita juga merasa lega ketika kita bersalah, kita tidak dihukum, ya. Tapi Tuhan Yesus mengalami penderitaan untuk membayar hutang dosa kita. Jadi anak-anak Tuhan, ya, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia mau memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya supaya kita diselamatkan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia, percaya kepada Tuhan bahwa dialah penolong kita yang setia. Dia memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Dia datang sebagai Raja Damai, Raja Keadilan, supaya kita memperoleh keselamatan di dalam namanya.
Ya sebentar lagi kita kan mau Jumat Agung ya, mau Paskah, ini lagi asik sekali di sini karena Tuhan kita Yesus bangkit. Tetapi sebelum itu, bahwa Yesus juga sebelum perayaan Paskah, Tuhan Yesus mengalami penderitaan untuk menyelamatkan dosa dan kesalahan kita. Ya, ini mungkin kita semua ya anak-anak Tuhan sudah berapa hari ini ya, mungkin hampir 2 minggu ya anakku ya, di rumah terus. Bosan ya, pasti bosan. Tapi jangan bosan. Tugas-tugasnya baik membantu orang tua, juga mengerjakan PR-PR-nya dan tugas-tugasnya, kerjakanlah dengan setia. Karena apa? Karena memang itu persiapan untuk masa depan kita. Mungkin kita juga merasa menderita ya, merasa terkekang, merasa berat sekali nih, penat sekali karena nggak boleh keluar ya. Tapi kan kita boleh chat dengan teman-teman kita ya di grup WA di sekolah, di IG mungkin ya, dan di kelompok-kelompok pertemanan kita yang membuat kita sukacita. Tapi jangan lupa membaca Alkitab dan berdoa selalu nak ya, karena itulah sumber kekuatan kita. Jangan bangun pagi langsung kerjakan PR, tapi kita diajak supaya selalu rajin berdoa dan membaca firman Tuhan seperti lagu kita tadi, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita tumbuh. Kita harus selalu bertumbuh di dalam Tuhan karena Raja keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, Hosana, selamatkanlah kami. Kita ucapkan itu bersama-sama dan kita mohon supaya Tuhan menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama anak-anak Tuhan bernyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Kita memakai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk saat sekarang ini ya, baik di rumah mengerjakan tugas-tugas yang banyak, kesempatan ini juga selalu diberkati Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ayo Kak Regina, kita bernyanyi bersama. Semua juga anak-anak kami ikut ya. Bila ada orang tua juga boleh bergabung. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Tuhan telah memberkati kami sehingga tugas-tugas kami dan PR kami telah dapat kami kerjakan dengan baik. Ini semua karena kami selalu diingatkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan bahwa segala sesuatu
dan kesempatan yang ada adalah berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mempersembahkan hidupmu, mengalami penderitaan, hingga mati di kayu salib untuk menebus dan membayar segala hutang dosa kami. Ajari kami Tuhan, supaya hormat kepada orang tua, saling mengasihi antara kakak, abang, dan adik-adik, sehingga keluarga kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini membawa kabar sukacita, berita perdamaian. Tuhan Yesus datang sebagai Raja yang adil untuk memberkati kami semua anak-anak Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami, supaya Tuhan memberikan rezeki yang cukup kepada mereka, karena orang tua kami sangat lelah dan cukup capek untuk berjuang mempersiapkan segala kebutuhan kami anak-anaknya. Kiranya Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera buat kedua orang tua kami, juga buat anak-anak kami yang telah ditinggal pergi oleh ayah atau ibunya, juga tetap kuat di dalam Tuhan orang tua kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini juga dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Engkau sembuhkan. Yang berulang tahun, mohon kiranya Tuhan berkati. Yang memiliki PR yang banyak, berikan pengetahuan supaya dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga kiranya Engkau memberikan sukacita bagi anak-anak kami, karena mereka semua rindu bermain dengan teman-teman di sekolah minggu, juga di sekolah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati sehingga COVID-19 ini juga dapat segera berakhir, supaya semua anak-anak kami bersukacita menyambut hari kebebasan, hari sukacita, hari damai sejahtera dalam pertemuan mereka dengan sahabat-sahabatnya. Berkati juga Tuhan Presiden kami Joko Widodo beserta dengan semua anak-anak Tuhan yang memimpin negeri kami Indonesia, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga pemimpin gereja kami, Mudramen, Kelasis, dan Runggun-Runggun, semua pertua diaken dan pendeta-pendeta. Dan juga kami berdoa untuk semua guru sekolah minggu kami. Mohon kiranya Tuhan Engkau berkati, karena mereka juga pasti sudah rindu untuk semua anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja. Dan anak-anak kami juga sudah rindu berjumpa dengan guru-guru pembimbingnya di sekolah minggu. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat bertemu dengan sukacita. Inilah doa kami ya Bapa di surga, ampuni dosa-dosa kami, terima kami dan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kita semua. Hosana, Hosana, Hosana. Amin.